warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang kali ini saya dengan teman saya kelompok 3 pada mata kuliah Tafsir Maudhu'i akan memberikan sebuah presentasi, akan menjelaskan tentang tema yang berkenaan dengan alam semesta. Pada awal perkuliahan, Ibu dosen telah memberikan banyak tema kepada kami para mahasiswa yang diampu beliau pada jam mata kuliah tersebut. Dan saya dengan teman saya di kelompok 3 mendapatkan tema yaitu tentang alam semesta. Ada beberapa ayat yang harus kami kaji yang berkenaan dengan alam semesta. Sehingga ketika kami mencoba untuk melihat konteks pada ayat tersebut, kami menemukan bahwa yang dikehendaki dari ayat tadi didominasi oleh suatu konsep, yaitu konsep penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Sehingga kami membuat judul dari makalah kami yaitu Penciptaan Alam Semesta dalam Al-Quran, Studi Tafsir Tematik. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan banyak sekali makhluk. Masyiwallah adalah makhluk. Manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh di alam semesta ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan olehnya. Alam semesta merupakan suatu ciptaan Allah yang sampai hari ini menyimpan banyak sekali misteri. Dan dari itu, misteri-misteri yang ada dalam alam semesta dikaji oleh banyak ilmuwan baik di barat ataupun di timur. Sehingga dalam kajian-kajian tersebut tentang alam semesta, kita tahu bahwa ada satu teori yang sangat mengguncang dunia, di mana alam semesta itu diciptakan dan bagaimana alam semesta itu tercipta. Ada sebuah teori yang bernama teori Big Bang atau ledakan besar. Atau teori yang selanjutnya, teori Expanding Universe, di mana alam semesta setelah terjadi ledakan besar, alam semesta mengembang menjadi bagian-bagian kecil sehingga terciptalah alam semesta, galaksi, bintang, planet, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya berisi ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah, dengan fikih, dan lain sebagainya itu, tetapi Al-Quran sebagai pedoman juga berisikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan, atau yang lebih kita kenal dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, dalam hal ini saya dengan teman saya mencoba untuk melihat kajian tafsir tematik pada penciptaan alam semesta melalui dan didominasi oleh tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Muhammad Thohir Ibnu Ashur, yang kita kenal sebagai salah satu tokoh atau pakar di bidang tafsir maqasid atau maqasidus syariah. Sesuai dengan metodologi dari penafsiran tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, pertama kali yang harus kita lakukan adalah inventarisasi ayat atau mengumpulkan ayat-ayat yang setema, ayat-ayat yang berisikan tentang proses dan penciptaan alam semesta itu sendiri. Dan dari hal ini tema tersebut, tema penciptaan alam semesta, kami mendapatkan 5 ayat yang telah kami kumpulkan. Dan nanti setelah kami kumpulkan, akan kami jabarkan mulai dari asbabun nuzul, analisis kosakata, kemudian penafsiran ayat itu sendiri. Dan yang 5 ayat tersebut, yang pertama adalah Quran Surah Al-Anbiya ayat 30
Yang kedua Quran surah Qaf ayat 38. Yang ketiga surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang keempat adalah Quran surat Al-A'raf ayat 54. Dan yang terakhir adalah Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga ayat 20. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratsqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi diciptakan pada mulanya menjadi satu kesatuan. Fafataqnahuma, sehingga kemudian Allah memisahkan menjadi bagian-bagian kecil sehingga menyebar. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan telah kami jadikan seluruh apa yang hidup, seluruh kehidupan ini dari air. Afala yu'minun, apakah orang-orang ini tidak beriman? Dari ayat ini, poin pertama adalah di awal ayat terdapat awalam yara, merupakan sebuah sindiran, pertanyaan kepada orang-orang kafir khususnya tentang penciptaan alam semesta. Di sini ada kalimat, dalam ayat ini terdapat kalimat ar-rajku dan al-fatsku. Secara etimologi atau secara bahasa, Ibnu Ashur mengatakan bahwa ar-rajku adalah al-ittisal, sedangkan al-fatsku al-infisal. Ar-rajku ada tersambung, melekat, berbagai partikel, dan al-fatsku adalah al-infisal atau tidak tersambung, terpisahnya bagian-bagian. Jika kita melihat bagaimana Al-Quran menggambarkan alam semesta yang diciptakan melalui proses al-fatsku dan ar-rajku dan al-fatsku, kami kira dan para pakar juga sepakat bahwa ada korelasi antara ayat pada surat Al-Anbiya ini dengan teori Big Bang dan teori Expanding Universe, di mana ar-rajku, alam semesta menjadi satu kesatuan, kemudian dipisah seperti teori Big Bang, kemudian mengembang teori Expanding Universe. Di sanalah bagaimana Al-Quran jauh sebelum teori Big Bang dan Expanding Universe diciptakan atau dilahirkan oleh para pakar astronomi atau kosmologi. Bagaimana Al-Quran telah menjelaskan itu 14 abad yang lalu. Kemudian penggalan berikutnya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Di sini Al-Quran menjelaskan pula bahwa seluruh kehidupan ini diciptakan dari air. Kita sudah mengenal banyak analogi tentang bagaimana air menjadi esensi dari kehidupan. Semisal saja yang paling sederhana, teman-teman. Tubuh kita, menurut penelitian, lebih banyak didominasi atau persentase terbesar yang menjadi bagian tubuh kita adalah tersusun dari air. Kemudian yang kedua, jika kita melihat peta, kita melihat globe, kita akan mengetahui bahwa luas daratan dan luas lautan itu berbanding terbalik. Jadi luas lautan itu jauh lebih luas ketimbang daratan yang ada di bumi ini. Ini menjadi suatu analogi yang bisa kita terima untuk menunjukkan bahwa air merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya.
atau pada makhluk hidup secara umum. Kemudian ayat yang kedua, Quran surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 38 berbunyi, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Dan telah kami ciptakan bumi, langit, dan di antara keduanya pada 6 masa. Wama massana min lughub. Dan sesungguhnya kami tidak merasa letih dari penciptaan itu. Dari hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada 6 masa. Ada riwayat dari Imam Al-Hakim, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas tentang asbabun nuzul ayat ini, di mana orang Yahudi pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayat ini, tentang penciptaan alam semesta. Maka Nabi menjawab, pada hari Ahad hingga hari Jumat Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya. Kemudian orang Yahudi bertanya, lalu apa yang Allah kerjakan setelah Allah menciptakan alam semesta dan isinya? Nabi menjawab, Allah bersemayam di Ars. Berarti ketika itu setelah terjadi, apakah Nabi beristirahat? Nah, seketika itu Nabi Muhammad marah akibat perkataan orang Yahudi. Dari perkataan tersebut kemudian turunlah ayat ini yang menunjukkan, menjawab, mengomentari terkait tuduhan atau pertanyaan, anggapan dari orang-orang Yahudi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merasa letih, merasa capek setelah menciptakan alam semesta dan seisinya dalam 6 masa. Dari ayat ini Allah telah menjawab bahwa ketika Allah menciptakan, Allah tidak merasa letih, sehingga ketika letih dinisbatkan kepada Allah setelah Allah menciptakan pada 6 masa, pada hari ke-7, semisal kita bahasakan masanya adalah hari 6 hari Allah menciptakan, dan hari terakhir, hari ke-7 Allah istirahat. Bukan seperti itu. Dan jika kelemahan atau kecapean dinisbatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara tidak langsung kita mengatakan bahwa Allah tidak memiliki kekuasaan, Allah tidak memiliki kudrah, kekuatan untuk menciptakan segala sesuatu ini. Maka akan mengurangi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sang Pencipta. Dan ini tidak boleh. Maka akan mengganggu akidah kita jika diteruskan. Maka turunnya ayat ini dapat membentengi akidah kita untuk bisa mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan Sang Pencipta yang maha kuasa dan maha kuat. Kemudian ayat berikutnya, Quran surah Ali Imran, nanti akan saya jelaskan paling terakhir, yang kelima. Kemudian selanjutnya kita loncati, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat ke-54 yang berbunyi, Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam yughshil thumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma sakharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Inna, sesungguhnya Rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah telah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di Arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha. Kemudian Allah menutup malam kepada siang dengan waktu yang cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujum. Allah juga menciptakan matahari, wal qamara dan bulan, wan nujuma dan bintang-bintang, musakharatin bi ari, dan semua yang Allah ciptakan itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru. Dan ingatlah bahwa Allah menciptakan, wal amru Allah memerintahkan. Itu semua adalah hak
dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Dan Maha Suci Allah, zat yang maha menguasai alam semesta. Di sini teman-teman, bahwa ada kalimat taukid inna untuk menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian seperti di ayat yang sebelumnya, bahwa Allah menciptakan 6 masa, dan setelah Allah menciptakan alam semesta ini, Allah bersemayam di arsy. Nah, teman-teman, bahwa di Al-Quran ini ada 2 ayat, ada 2 kategori ayat yang telah dijelaskan dalam surah Ali Imran, bahwa di Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang dapat dijelaskan atau dapat dipahami oleh banyak orang. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ada ayat-ayat yang butuh penafsiran lebih mendalam atau disebut dalam ilmu ulumul Quran yaitu ilmu takwil. Jadi kita membutuhkan ilmu tafsir wa ilmu takwil untuk melihat untuk menjelaskan ayat mutasyabihat. Tetapi mayoritas ulama ketika menemukan ayat-ayat mutasyabihat maka akan menyerahkan makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal seperti ayat-ayat di awal surah atau ya ayat awal surah yang terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, yasin, toha dan lain sebagainya itu, dan ayat-ayat yang mutasyabihat lainnya seperti yadullah fawqa aydihim, kemudian seperti ayat yang penggalan ayat barusan surah Al-A'raf ini, Allah bersemayam di arsy. Nah, ini bukan bahasa sebenarnya ulama seperti kata yang kami sampaikan tadi, bahwa mayoritas ulama menyerahkan maknanya kepada Allah dengan biasa ditafsir disebutkan seperti Allahu a'lam bimuradih. Allah lebih mengetahui tentang maksud atau makna dari ayat mutasyabihat. Kemudian di ayat ini juga yughshil lailan nahar yatlubuhu hatitha. Nah, jika kita kaitkan dengan teori sains, kita mengenal teori gerak semu harian atau gerak perputaran malam dan siang. Al-Quran sebenarnya sudah menjawab ini tentang bagaimana Allah menutup malam kepada siang, kemudian malam berganti siang dan lain sebagainya. Banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan perputaran siang dan malam, atau dalam teori sains disebut gerak semu harian. Kemudian Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, dan semua yang Allah ciptakan, manusia, tumbuhan, hewan, alam semesta ini semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memerintahkan, menciptakan semuanya adalah hak Allah juga. Dan ayat yang keempat, Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga ayat ke-20. Perlu diketahui teman-teman bersama bahwa surat Al-Ghasyiyah di awal ayat 1 adalah pertanyaan tentang hari kebangkitan. Kemudian ayat kedua hingga ayat ke-7 tentang orang-orang atau kelompok yang wajahnya masam, orang-orang yang mendapatkan azab akibat keburukan yang pernah dilakukannya di dunia, sehingga dia bermuka masam ketika di hari kiamat, hari kebangkitan, dan di akhirat kelak. Kemudian ayat ke-8 hingga ayat ke-16 bercerita tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang atau kelompok yang berbuat baik selama hidupnya, sehingga dia berhak mendapatkan nikmat berupa surga dan kenikmatan ketika dibangkitkan nanti. Di ayat ke-17 Allah asbabun nuzul dari ayat ini, ada orang bertanya kepada Nabi setelah Nabi menjelaskan tentang kenikmatan dari surga. Orang ini kemudian berkata takjub kepada penjelasan Nabi, sehingga turun ayat 17 ini yang menjadi sebuah jawaban kepada orang-orang
bahwa nikmat Allah itu tidak hanya ada ketika di akhirat kelak, tetapi bahkan ketika kita masih hidup saja semuanya adalah nikmat Allah. Sehingga ayat 17 berbunyi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang pertama ayat 17, apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung ditinggikan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dibentangkan. Ayat-ayat ini, ayat 17 hingga 20 pada Quran surah Al-Ghasyiyah merupakan penjabaran perincian dari penciptaan alam semesta, bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan salah satu yang diciptakan adalah dan beberapa yang diciptakan dan kemudian dijelaskan pada ayat tadi. Ada pertanyaan menarik teman-teman semua, mengapa Allah menyematkan unta sebagai salah satu hewan yang disandingkan dengan penciptaan langit, bumi, dan gunung pada Quran surah Al-Ghasyiyah 17 hingga ayat 20. Ada pernyataan atau penjelasan dari para pakar sains, pakar biologi dan pakar zoologi, pakar kehewanan, yang mengatakan bahwa unta merupakan hewan yang sangat istimewa. Selain itu, Allah menurunkan ayat ini dengan menggunakan unta sebagai perumpamaan pertanyaan kepada orang Arab, karena unta merupakan hewan yang dekat dengan orang Arab. Dan keistimewaan itu salah satunya adalah unta memiliki katup mata yang dapat mencegah unta ketika perjalanan di padang pasir. Kemudian yang kedua, yang kita ketahui bahwa unta merupakan hewan yang unik dengan punuk di punggung mereka. Dengan punuk itu, unta bisa bertahan hidup tanpa makan dengan begitu lama. Sehingga ketika unta melakukan perjalanan di padang pasir dengan yang jauh dari mata air atau oase, unta bisa bertahan hidup dengan nutrisi yang terdapat di punuk unta tersebut. Kemudian ayat yang kelima, yaitu Quran surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Ayat ini berbunyi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Siapakah dia? Dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu alladzina yadhkurunallah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring. Selain itu, selain berzikir atau mengingat Allah, ulul albab kategori ciri yang kedua adalah wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan, merenungi bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Sehingga orang yang disebut ulul albab adalah mereka yang dapat menyeimbangkan antara potensi fikir dan potensi zikir. Dan itulah yang harus kita usahakan terus-menerus. Kemudian penggalan berikutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah Tuhan kami, Engkau tidak akan menciptakan semua ini dengan sia-sia. Tentu, setiap hal, sekecil apapun di alam semesta ini memiliki fungsi dan keistimewaan tersendiri. Kemudian Rabbana fakina adzabannar, bahwa kita berdoa agar meskipun sebagai ulul albab, kita juga berdoa bahwa agar dihindarkan dari api neraka. Mungkin kesimpulan dari
kajian tafsir tematik pada tema ini adalah pertama, bahwa secanggih apapun teknologi yang ada di dunia tidak dapat mengungkap keseluruhan misteri yang ada dalam semesta. Maka dari itu kita harus terus belajar, terus meneliti, terus mengkaji, karena ilmu Allah amat luas sekali. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah dari pendekatan Maghazali, tema-tema tersebut, penciptaan alam semesta memiliki esensi bahwa tauhid adalah yang harus kita tekankan, yang harus kita perkokoh ketika Allah telah menjelaskan banyak sekali tanda-tanda kekuasaannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirnya kami berdoa agar di bulan Sya'ban ini kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat wabah virus corona ini, sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, kita bisa melakukan rutinitas kita seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.